Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia. Saya di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang anatomi daun. Baiklah, saya akan mulai. Umumnya ada dua tipe daun, yaitu daun dorsiventral dan daun isobilateral. Daun dikatakan mempunyai tipe dorsiventral apabila jaringan tiang atau pelisade hanya terdapat pada sisi atas dari daun. Sedangkan daun isobilateral adalah daun yang mempunyai jaringan tiang pada sisi atas dan sisi bawah. Daun dorsiventral biasanya tumbuh horizontal. Permukaan atas tampak lebih cerah dibandingkan permukaan bawah karena terdapat perbedaan struktur antara daun bagian atas dan daun bagian bawah. Tipe daun ini dimiliki hampir semua tumbuhan anggota dikotil, sedangkan daun isobilateral tumbuh vertikal sehingga kedua permukaan daun menerima sinar matahari dengan intensitas yang sama. Daun isobilateral mempunyai struktur yang seragam antara permukaan atas dan bawahnya. Tipe daun ini dijumpai pada beberapa jenis tumbuhan dikotil dan hampir semua tumbuhan monokotil. Baiklah, untuk pertama yaitu ada epidermis. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah. Biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula terdiri atas beberapa lapis sel, yaitu epidermis ganda. Misalnya pada daun ficus sp, nerium sp, dan piper sp. Sel epidermis ini tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penutup stomata, dan sel epidermis daun tumbuhannya berada di dalam air. Stomata memiliki modifikasi epidermis, dijadikannya sebagai salah satu indikator untuk membedakan tipe daun. Jika terdapat stomata pada bagian atas dan bawah daun, disebut tipe amfistoma. Jika stomata hanya terdapat pada bagian bawah daun, disebut tipe hipostoma. Sementara itu, jika stomata hanya terdapat pada bagian atas daun, disebut tipe epistoma. Pada tumbuhan air yang terapung, stomata terdapat hanya di bagian atas daun, yaitu tipe epistoma. Selanjutnya ada mesofil. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Jaringan palisade tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang berbentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil, sehingga sangat efisien untuk fotosintesis. Pada daun tumbuhan rumput-rumputan, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang, bunga karang, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya sama. Ketiga, ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Di dalam berkas pengangkut, xilem selalu berada di atas floem atau berada di sebelah dalam. Sedangkan floem berada di sebelah luar karena tulang daun merupakan kelanjutan dari rangkai daun yang berasal dari batang. Sel-sel yang melindungi berkas pengangkut mengandung lebih sedikit klorofil, berukuran lebih besar dan lebih tebal daripada sel-sel mesofil di sekitarnya. Sel-sel tersebut disebut seludang berkas pengangkut. Terakhir adalah jaringan penguat. Jaringan penguat pada daun dapat berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim biasanya terdapat dekat tulang daun yang besar tepat di bawah epidermis dan pada tepi daun tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan monokotil, serat banyak dijumpai pada berkas pengangkut, sedang pada anggota suku Gramineae, serat membentuk balok panjang pada salah satu sisi ataupun kedua sisi berkas pengangkut. Epidermis dengan susunan sel yang kompak tanpa adanya ruang antar sel dan terdapat kutikula pada permukaan luarnya akan berfungsi pula sebagai jaringan penguat pada daun. Dan kelima ada jaringan sekretori. Jaringan sekretori berupa kelenjar dapat dijumpai pada daun-daun lebar dengan struktur berupa massa sel-sel parenkim padat dan terdapat di ujung berkas-berkas pembuluh. Selain kelenjar, pada mesofil daun, contohnya daun citrus sp, dapat dijumpai rongga minyak esensial. Pada daun substansi sekretori dapat pula dijumpai dalam idioblast. Sel-sel sekretori ini diklasifikasikan menurut substansi yang disekresikan. Walau kenyataannya isi sel dapat berupa campuran berupa substansi, contohnya sel resin dijumpai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.